Halo Sobat Harris, ketemu lagi nih bareng aku Ayu. Banyak yang bilang rumah kecil tuh gak perlu desain interior. Padahal nyatanya justru rumah yang kecil tuh sangat memerlukan nih desain interior. Pasti kalian bertanya, kenapa sih kok butuh banget desain interior? Karena di lahan yang terbatas, jika salah ambil keputusan atau salah langkah, pasti akan terasa sempit nih. Dan kalian pasti pada gak percaya, makanya ikutin aku terus dan tonton video sampai akhir ya. Aku akan tunjukin nih hasil kerja keras dari tim kami di salah satu rumah klien kami yang tidak terlalu besar. Yuk ikutin aku, let's go! Percaya nggak sih, ruangan living room ini hanya berukuran 2,6 meter aja loh Sobat Harris. Justru dengan desain yang cerdas, ruangan sempit ini terasa lebih luas bukan? Di living room ini, untuk area TV kita pakai meja TV gantung. Kenapa? Biar space area bawah lebih lega, desainnya juga minimalis, tapi tetap fungsional kok. Karena laci-lacinya bisa untuk simpan barang nih yang sering dipakai, seperti buku, remote TV, dan sebagainya. Di atas juga kami tambahkan ambalan dengan lampu LED untuk pajangan dan mempermanis ruangan. Panel kisi-kisi ini bukan cuma sekedar dekor, karena desain yang vertikal membuat ruangan seakan-akan terlihat lebih tinggi. Panel ini juga kami desain di dinding belakang sofa, agar senada pastinya. Gimana nih, ruangannya jadi terlihat lebih kompak bukan? Oh ya Sobat Harris, ternyata di balik living room ini terdapat kamar anaknya loh Sobat Harris. Pasti kalian penasaran. Yuk ikutin aku yuk untuk lihat kamar anaknya. Nah, ini dia Sobat Harris kamar anaknya. Sangat cantik bukan? Kamar anak ini hanya memiliki lebar 2,8 meter saja loh. Dan layoutnya pun asimetris seperti di desain ini. Dan ini yang tim arsitek kami lakukan untuk mengoptimalkan kamar anak ini. Kasur kita posisikan nempel ke dinding, supaya sirkulasi jalan tetap aman dan kamar nggak terasa sesak deh. Headboard ditambahkan agar nyaman dan aman untuk anak. Area bawahnya juga dilengkapi dengan storage untuk mainan anak. Lemari dibuat full sampai plafon. Ini penting, di kamar kecil penyimpanan ditarik ke atas bukan melebar ke samping. Di dalam lemari ini, zonanya jelas, ada gantungan baju, ambalan, dan laci di bagian bawah. Di kamar sempit, meja belajar juga nggak bisa asal taruh. Maka dari itu, posisinya kami letakkan di sudut, gak makan jalur sirkulasi dan tetap nyaman dipakai. Selain nyaman, meja belajar ini juga full storage loh. Di mejanya terdapat laci untuk menyimpan buku dan alat tulis. Sedangkan area vertikalnya kami manfaatkan untuk ambalan dekorasi dan juga penyimpanan tertutup untuk buku-buku anak. Minimalis tapi tetap nyaman dan fungsional bukan? Udah, itu aja. Eits, tunggu dulu. Karena kamar ini masih muat nih untuk storage full kaca serbaguna. Dapat difungsikan untuk menyimpan koleksi buku, tas, pajangan, dan yang lainnya. Dilengkapi dengan lampu LED di dalam lemari, bikin visual lemari jadi lebih mewah, ala-ala di mall gitu loh. Living room udah, kamar anak udah. Nah, yang terakhir yaitu bagian kamar mandinya. Kalian pasti penasaran dong, bagian kamar mandi di area terbatas seperti apa sih? Sini-sini, aku tunjukin. Lebar kamar mandi ini cuma 1 meter aja loh, dan posisinya ada di bawah tangga. Di ruang selebar 1 meter ini, area basah dan kering harus dibagi. Makanya, shower kita taruh sejajar biar sirkulasinya tetap nyaman. Keramik dinding kita pakai yang warna cerah nih, agar ruangannya lebih hidup. Dan motif vertikal untuk bikin kamar mandi ini kelihatan lebih tinggi. Dipaduin sama keramik berukuran 60x60 agar terlihat luas. Warna abunya juga bikin ruangan lebih netral, visualnya tenang, dan nggak bikin ruangan sempit terasa penuh. Pemilihan kloset juga diperhitungkan yang proporsinya ramping, jadi tidak terlihat penuh di toilet. Karena lebarnya terbatas, pintunya kami pakai sistem default. Satu keputusan kecil, tapi dampaknya besar untuk ruangan minimalis kayak toilet di bawah tangga ini.
Jadi, jika rumah berukurannya kecil, setiap ruangan itu sangat berarti banget loh Sobat Harris. Desain interior bukan cuma hanya memikirkan dari segi tampilannya aja nih, tapi juga mereka bantu untuk menyusun ruangannya agar mudah dipakai untuk sehari-hari. Baik dari mulai alur jalan, penyimpanan, sampai dengan pencahayaannya. Karena jika salah penempatannya, ruangan akan bisa menjadi sempit dan juga tidak nyaman nih untuk dipakai sehari-hari. Oleh karena itu, ruangan sempit perlu banget nih untuk dirancang secara matang dan pastinya sangat memerlukan desain interior. Oh ya, kalau kalian mempunyai ruangan serba terbatas juga dan ingin ruangan fungsional serta nyaman, bisa banget nih konsultasikan dengan tim kami ya. Dan jangan lupa untuk tap link deskripsi di bawah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk inspirasi rumah atau interior lainnya. See you in the next video and thank you for watching. Dadah!